Di sini kita akan mempelajari tentang analisis anion golongan sulfat. Anion sulfat adalah ion poliatomik dengan rumus kimia SO42-. Ion ini terdiri dari satu atom sulfur yang terikat secara kovalen dengan 4 atom oksigen dalam susunan tetrahedral, dan keseluruhan ion membawa muatan negatif 2. Kelarutan senyawa-senyawa sulfat dalam air sangat bervariasi. Sulfat dari logam alkali seperti natrium sulfat dan kalium sulfat umumnya larut dalam air. Namun sulfat dari beberapa kation lain memiliki kelarutan yang rendah, yang menjadi dasar untuk uji identifikasi sulfat. Contoh sulfat sukar larut meliputi barium sulfat, timbal 2 sulfat, dan kalsium sulfat. Analisis terhadap hasil pengamatan dari berbagai literatur mengonfirmasikan keandalan reaksi pengendapan dengan ion barium sebagai metode identifikasi kualitatif untuk anion sulfat. Pembentukan endapan putih setelah penambahan larutan barium klorida secara konsisten diamati pada sampel yang diketahui atau diduga mengandung ion sulfat. Warna putih endapan ini sesuai dengan karakteristik barium sulfat atau BaSO4. Secara keseluruhan, bukti dari literatur yang dianalisis mendukung bahwa pembentukan endapan putih barium sulfat tidak larut dalam asam klorida encer adalah indikator yang handal untuk keberadaan anion sulfat dalam larutan, meskipun potensi interferensi dari ion-ion lain yang membentuk endapan sukar larut dengan barium perlu dipertimbangkan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pada sampel A, penambahan BHCl2 terbentuk endapan putih. Saat penambahan hasil encer, endapan tidak larut. Kesimpulannya itu mengandung SO4-2-. Pada sampel B, penambahan BHCl2 tidak ada perubahan yang menandakan tidak mengandung SO4-2-. Pada sampel ketiga terbentuk endapan putih pada penambahan BHCl2 dan endapan tidak larut pada penambahan hasil encer yang menandakan mengandung SO4-2-. Pada studi kasus jurnal yang pertama, yaitu studi perilaku korosi tembaga dengan variasi konsentrasi asam askorbat vitamin C dalam lingkungan air yang mengandung klorida dan sulfat, di mana anion yang dianalisis yaitu anion klorida dan sulfat yang berperan dalam proses korosi dan inhibisi pada lingkungan uji tersebut. Hasil jurnalnya yaitu kondisi lingkungan seperti penurunan pH dan peningkatan konduktivitas. Peningkatan tingkat korosi tembaga ion klorida dan sulfat berperan sebagai ion agresif yang mempercepat proses korosi, dengan NaCl menunjukkan sifat yang lebih agresif dibandingkan CaSO4. Jurnal kedua yaitu penurunan konsentrasi anion fosfat dan sulfat dalam air limbah dalam proses pengelolaan sinontim dengan metode elektrokoagulasi. Anion yang dianalisis yaitu anion fosfat dan sulfat. Hasil utama yang ditemukan yaitu menunjukkan bahwa proses elektrokoagulasi efektif menurunkan kandungan anion fosfat dan sulfat dalam air limbah. Hasil proses di pasir sinonim efektif menurunkan anion fosfat pada tegangan 13 V, sedangkan kandungan anion sulfat juga mengalami penurunan yang signifikan setelah perlakuan. Adapun permasalahan yang terdapat pada kedua jurnal tersebut yaitu yang pertama, korosi tembaga yang terjadi dalam lingkungan air mengandung klorida dan sulfat dapat menyebabkan kerusakan pada struktur logam tersebut. Listrik memengaruhi tingkat korosi serta mengalami dekomposisi asam askorbat menjadi DAA, dan asam oksalat dapat meningkat korosivitas lingkungan. Yang kedua yaitu tingginya kandungan anion fosfat dan sulfat dalam air limbah hasil proses digesti pasir senotip yang dapat menurunkan kualitas air dan berpotensi mencemari lingkungan. Adapun solusinya yaitu yang pertama, penggunaan inhibitor organik seperti asam askorbat pada konsentrasi optimal sekitar 150 ppm dapat meningkatkan efisiensi inhibisi dan mengurangi laju korosi. Selain itu, pengendalian kondisi lingkungan seperti pH dan konduktivitas juga penting untuk meminimalkan korosi. Penggunaan metode Flynn interval test membantu memantau efektivitas inhibitor dan dari waktu ke waktu dan menyesuaikan dosis agar perlindungan terhadap tembaga tetap optimal. Yang kedua yaitu untuk mengatasinya digunakan metode elektrokoagulasi
yang efektif dalam menurunkan konsentrasi anion-anion tersebut melalui proses pengendapan dan penghilangan secara fisik dan kimiawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi tegangan dan waktu kontak dapat meningkatkan efisiensi penurunan anion fosfat dan sulfat. Adapun kesimpulan yang kita dapatkan yaitu keberadaan anion sulfat SO42- berhasil diidentifikasi dalam sampel A dan C melalui pembentukan endapan putih barium sulfat atau BaSO4 yang tidak larut dalam asam klorida encer. Perubahan kimia yang diamati adalah pembentukan endapan putih ketika larutan barium klorida ditambahkan ke dalam larutan yang mengandung ion sulfat.